akan Mahameru. Itu. Nah, dari kitab Tantu Pagelaran dan yang juga diangkat dengan kitabnya Kunjo ini Herjuno Sosrobahu, bahwa Pulau Jawa itu dulu merupakan satu gambaran yang digambarkan seperti perahu gitu. Seperti perahu. Nah, awal mula kejadian ini menjadi satu pengetahuan kita bahwa diambillah puncak Gunung Mahameru gitu. Kalau menurut saya, apakah Mahameru itu di mana letaknya kan gitu. Dari kitab sepuh yang mungkin kita sekarang memang perlu menggali lagi, kalau para arkeologi sekarang mengatakan dari India. Tapi kalau kita mau lihat lagi ke belakang ke arah sana, sebenarnya kita itu Hindia Timur. Disebut Hindi, atau Hindi itu bumi paring gitu. Sebenarnya Gama Tirta, seperti di Bali itu juga Gama Tirta. Nah, itu. Dari situlah kemudian digambarkan dalam sebuah perjalanannya dari kitab Walmiki pun itu ada namanya negara Dwipantara, sekarang menjadi Nuswantara. Kalau Singosari menyebut masih Dwipantara gitu ya. Itu kejadian gunung-gunung di tanah Jawa. Gunung-gunung itu gambarnya ilmu. Karena simbol gunung itu merupakan satu, kalau di dalam agama sepuh itu dikatakan Gama Tirta atau Gama zaman Satya juga, atau itu digambarkan bahwa puncak gunung itu puncak kadewatan alam Tuhan. Nah, dari sanalah kemudian ada sumber air yang kemudian mengucurkan dari puncak bukit kemudian hingga sampai ke lembah dan kemudian ke samudra. Itu ilmunya kanuruhan atau bayan, atau terjadinya pemetaan wilayah gitu. Nah, Gunung Kamput tadi yang sekarang dikenal dengan Gunung Kelut itu urutan ketiga. Yang pertama adalah Gunung Katu, yang kedua adalah Gunung Wilis dulu Nindra, yang ketiga adalah Kamput, yang keempat Gunung Kawi, yang kelima Gunung Herjuna, yang keenam Gunung Kemukus, yang ketujuh adalah Mahameru. Sekarang menjadi penanggungan itu gitu. Nah, kenapa di Modangan tadi merupakan satu daerah yang paling lereng tertinggi dari Kamput, sedangkan dalam kitab dalam kitabnya Negara Kertagama itu selalu digambarkan bahwa raja-raja yang akan lahir sebagai satu manusia yang pinunjul, manusia yang punya kepemimpinan tinggi tingkat raja gitu ya. Itu harus belajar ke Kamput karena ditandai selalu meletusnya Gunung Kelut atau Gunung Kamput di kala itu. Ayam Wuruk pun ditandai dengan Gunung Kelut gitu ya, Gunung Kamput kala itu. Kamput tuh punya arti angin. Angin tuh kasampurnaning urip gitu ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa lepas dengan angin. Karena yang kita hirup itu adalah udara gitu. Bisa disimbolkan dengan Betara Bayu. Bayu. Ya. Nah, karena Kamput merupakan satu pengetahuan penting di dalam mempelajari angin atau Betara Bayu gitu yang dipewayangkan digambarkan Betara Bayu itu menjadi titik yang ketiga, yaitu Gunung Kamput tadi. Dan Modangan merupakan satu dusun yang tertinggi, yang paling tinggi mendekati bukit, yaitu mendekati Gunung Kelut sekarang. Nama Modangan itu bisa juga memberikan satu wilayah yang artinya memberi pepadang. Itu memberi pepadang. Nah, kalau kita lihat umumnya antara dusun yang tertinggi dengan tepi laut ya, itu hampir menyamai satu pengetahuan ilmu. Tadi digambarkan dari puncak gunung sampai ke samudra. Nama Modangan itu ada pantai Modangan, di mana perbatasan antara Blitar dan Malang. Karena mau ke Malang, dari Malang mau ke Blitar itu ilmu baru. Gitu. Tadi karena kalau Malang yang menjadi titiknya adalah Gunung Kawi yang keempat tadi, sedangkan Blitar itu yang ketiga. Nah, di situ ada perbatasan. Gitu kan, namanya juga pantai daerahnya Modangan. Di sana konon dulu ada
Ganesha yang warnanya merah. Artinya simbol putra Sang Hyang Siwa yang membantu manusia dalam membabar keadaan alam bumi yang senantiasa tidak pernah lepas dengan bergandengan dengan Yang Wisnu Avatara atau Yang Wisnu itu. Sehingga nama Podangan kenapa di sana gitu ya. Dan kemudian nama Modangan pun menjadi sebuah nama di sana di utara itu gitu. Nah, dari kata Modangan. Nah, di sana ada candi yang paling sepuh. Itu candi yang kita kenal sekarang namanya Wara. Dari kata apakah Wara itu? Kan mestinya gitu. Kalau penelitian kita, kata Wara itu dari Waraha. Waraha itu Wara itu babi hutan. Nah, kalau kita lihat dari babi hutan, berarti adalah situs tentang terjadinya Betara Wisnu menjadi Avatara yang ketiga, menyelamatkan bumi dari orbitnya. Nah, nanti ceritanya kan begitu, nanti dibuka ya, kita itu kemudian dikembangkan sendiri gitu ya. Nanti tarinya juga gitu. Ya, dan itu ada dua raksasa, adiknya dari yang Hirarakasipu, itu namanya Hirayaksha, gitu ya. Itu telah menguasai bumi dan ingin melepas bumi dari orbitnya. Sehingga Sang Hyang Wisnu harus berubah menjadi Waraha atau Wara tadi. Nah, kalau kita lihat secara logika berpikir, ya, kalau dalam kitab sepuh, saya selalu bicara kitab sepuh gitu ya, karena itu adalah tendensi satu teori. Karena dulu sebelum kita sekarang, ilmu yang pernah ada di bumi kita itu ya yang terakhir adalah yang di Mojopahit, Maspahit tadi, saya sebut Maspahit atau Wilwatikta, itu sangat dekat dengan Mahabharata dan Ramayana. Gitu kan? Nah, berarti tidak pernah lepas dari Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Siwa. Kan gitu mestinya, gitu. Makanya di situ kemudian kita bisa melihat bahwa bumi waktu itu begitu pentingnya Candiwara menjadi satu ikon pusat budaya. Di sana ada buktinya apa? Bentuk arcanya. Arcanya itu zaman Merhir yang tinggi itu. Bukan berarti tidak selesai. Bukan berarti katanya orang-orang itu kok kumpulan pembuat yang kurang selesai gitu. Ya tidak mungkin. Tidaklah mungkin seorang mahakarya dibuat tanpa sebuah kekuatan perjanjian batin untuk tujuan yang besar. Dan kalau misproduct tidak mungkin ditata, tidak mungkin berkelompok gitu. Mesti mereka harus bertanggung jawab dengan dharmanya, dengan perbuatannya itu paling sepuh. Sehingga kalau kita lihat, nah, kejadian bagaimana bumi itu keluar dari orbitnya dibantu oleh Waraha atau Wara tadi, sampai dengan taringnya ini dia mengembalikan bumi ke orbitnya kembali, sehingga bumi itu menjadi sempurna. Nah, dilihat dari situ berarti bahwa Candiwara itu sangat sepuh sekali. Itu merupakan simbol Avatara Wisnu yang ketiga. Setelah Sang Hyang Wisnu satu menjadi ikan, kedua menjadi kura-kura, ketiga menjadi babi hutan tadi. Nah, karena babi hutan itu kasifat putri disebut celeng serenggi. Kasifat putri, celeng serenggi. Ya, itu digambarkan bagaimana pada saat Dewa Indra itu telah membabar tentang ilmu Pasopatinya. Pada saat Herjuna sedang bertapa untuk mencapai ilmu yang tertinggi, yaitu dengan simbolnya pusaka Mulang Geni, untuk biar nanti bisa menang dalam perang Mahabharata. Kemudian ia bertapa di Indrokilo, di kekuasaan Betara Indra di sana. Nah, di sana itu karena sifat karendran atau alam Tuhan. Karendran itu alam Tuhan, gitu ya. Manusia itu tidak pernah dari panca indera, kan gitu. Disitulah nanti Sang Herjuna akan dicoba kekuatan karendrannya itu dengan coba bidadari yang paling cantik. Karena kalau dia bertapa walaupun digoda dia tidak gugur ya.
Disitulah maka celeng itu digambarkan sifat wanita. Makanya ada istilah celengan. Celengan tuh apa? Tabungan. Nah, kultur sepuh dulu gitu ya, cara menyampaikan sesuatu dalam sebuah pengetahuan, satwa itu sebagai koco penggolo. Hewan itu adalah simbol ilmu. Kenapa gajah? Dawakno nafas. Panjangkanlah nafasmu untuk mencapai Tuhanmu. Kan gitu. Nah, celeng itu adalah simbol wanita. Gitu. Makanya dalam kisah, dalam cerita secara filosofis, mitologi dalam mencapai kesempurnaan sang jagonya Pandawa di kala itu, ia bisa memanah celeng satu titik dengan betara guru. Saat setelah mendapatkan kanukerahan itu karena alam Tuhan digoda oleh kekuatan karendran alam betara guru itu, sehingga Arjuna harus menjadi jagonya dewa di kala itu ya. Itu pada saat berburu dia memanah satu titik sama dengan sang betara guru yang menjelma menjadi seorang pemburu. Tuh. Nah, disitulah kuatnya simbol celeng adalah simbol kewanitaan. Sehingga di sana ada simbol tuh, di sana itu ada simbol saat di Candiwara itu ada gambar gini ya, kayak gambar kayak gunung yang laki-laki megang atasnya, yang bawah itu wanitanya minta itu air. Seperti relief itu. Iya. Yang tengah Relief relief yang ya. kecil. Terus kemudian ada anak kecilnya itu. Iya. Itu kan gambarnya agak samar-samar. Nah. Kemarin yang kami pertanyakan juga itu. Itu gambarnya bahwa seorang laki-laki digambarkan air dari langit ya, dari puncak gunung, itu gambar gunung gini ya, atau simbolnya Meru. Meru kan, kalau Meru itu kan gambarnya kayak gunung lincip di Bali dimanusiakan dengan simbol Meru itu, Meru 5, Meru 11, 13 itu simbol ilmu, sama dengan pusaka sebenarnya. Pusaka lo berapa? 1, lo 3, lo 5, lo 7, lo 9, lo 11, lo 13 itu kan sama dengan Meru sebenarnya. Itulah ilmu kita dulu gitu. Nah, itu simbol Meru gitu ya. Makanya di sana sangat baik sekali untuk mempertaruhkan antara sifat kemanusiaan yang ditumitahkan lahir ke dunia. Karena dulu lahir ke dunia itu digambarkan lahir ke dunia yang Wisnu. Gitu. Jadi kan Arok pun begitu. Pada saat ia akan lahir kembali, aku akan masuk kembali, minta dikorbankan untuk bisa masuk kembali kepada Sang Hyang Wisnu, akan tumitah lagi ke dunia. Gitu. Nah, itu pentingnya titik dari nilai di sana. Nah, di situ juga ada gambar Jaladwara. Makanya di sana gambar gajahnya menyerupai warak. Ah, kan? Di situ kan gajah itu di sana itu gambarnya kan belalainya itu seperti anunya warak. Iya. Seperti tanduknya warak. Nah, ini saya biar tahu warak ini waraknya ini. Ada reliknya warak. Dimatikan sebentar gitu ya.